Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran dalam menulis author paper. Di video kali ini, kita akan membahas tentang cara penulisan dalam mencantumkan author paper. Materi ini merupakan video ke-10 dari pokok bahasan mereview judul dan author paper. Beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menulis nama autor antara lain: 1. Nama autor hendaknya ditulis lengkap. Kedua, tidak mencantumkan gelar, baik gelar akademik, kebangsawanan, atau gelar lainnya. Ketiga, untuk nama autor yang panjang, penyingkatan nama dapat dikomunikasikan dengan autor yang bersangkutan untuk mendapatkan nama yang sudah biasa digunakan oleh autor tersebut dalam penulisan paper. 4. Lengkapi identitas autor dengan menambahkan nama institusi tempat autor berafiliasi. 5. Lengkapi dengan alamat institusi. 6. Gunakan email institusi untuk memudahkan pembaca dalam menghubungi autor jika ada hal yang ingin didiskusikan. Pada prakteknya, bagaimana teknis nama-nama autor itu ditulis umumnya telah ditentukan sesuai dengan gaya selingkung jurnal atau konferensi yang ingin kita ikuti. Namun demikian, variasi dalam penulisan autor ini tidak berbeda secara signifikan. Secara umum, ada dua variasi penulisan autor pada paper, yang saya sebut sebagai penulisan satu kolom dan multikolom. Pada slide 2 berikutnya, kita akan menampilkan beberapa contoh variasi tersebut. Variasi pertama dalam penulisan autor adalah penulisan dengan satu kolom. Gaya penulisan seperti ini dapat dilakukan jika terdapat hanya satu autor pada paper atau autor tunggal, seperti pada contoh 1 di slide ini. Coba perhatikan contoh 1 pada slide ini. Autornya tertulis tepat di bawah judul paper, kemudian di bawah nama autor dituliskan institusi autor, disertai dengan alamat institusi tersebut, dan terakhir email autor. Selain pada kasus autor tunggal, penulisan autor dengan satu kolom juga dapat digunakan untuk menulis lebih dari satu autor atau multi-autor. Namun, biasanya cara seperti ini digunakan untuk autor yang jumlahnya tidak terlalu banyak, yaitu 3 sampai 2 autor. Atau pada multi-autor yang beberapa di antaranya berafiliasi pada institusi yang sama, seperti terlihat pada contoh 2. Karena berafiliasi pada institusi yang sama, maka identitas institusi dan domain email institusi hanya ditulis satu kali. Adapun nama emailnya ditulis sesuai email masing-masing autor yang dipisah dengan tanda koma. Dari pertimbangan ruang yang disediakan untuk menulis autor, jika jumlah autor hanya 2-3 orang, maka penulisan satu kolom ini masih relatif dapat digunakan. Teknisnya sendiri, ada yang menuliskannya dengan cara sekuensial, di mana autor dan identitasnya ditulis berurutan, seperti tampak pada contoh 3. Pada contoh 3 ini, autor pertama ditulis lengkap dengan institusi dan emailnya, baru kemudian autor kedua. Selain itu, ada yang menuliskannya dengan berbarengan atau paralel, di mana semua nama autor ditulis bersamaan di satu baris, kemudian identitas masing-masing autor ditulis berurutan setelahnya di bawah baris autor, seperti pada contoh 4. Pada cara penulisan paralel ini, karena penulisan identitas autor dilakukan setelah semua nama autor ditulis, maka untuk menandai nama institusi dengan nama autornya, dilakukan dengan menggunakan tanda tertentu. Pada contoh 4 digunakan tanda bintang. Pada contoh 4 dapat kita perhatikan bahwa ada tanda bintang 1 setelah nama autor pertama dan autor kelima. Tanda bintang 1 juga ditemukan sebelum nama institusi Microsoft Research. Ini berarti bahwa autor pertama yaitu Jian Feng dan autor kelima yaitu Ming Zhou sama-sama berafiliasi di Microsoft Research. Demikian seterusnya
Untuk pasangan autor dan institusi lainnya ditandai dengan tanda yang sama. Gaya penulisan sekuensial seperti pada contoh 3 masih dapat dilakukan jika hanya ada 2 autor. Namun untuk 3 atau lebih autor, gaya penulisan ini kurang pas karena ruang yang disediakan untuk penulisan autor sangat terbatas. Untuk 3 atau lebih autor yang ditulis dalam satu kolom, lebih baik dituliskan seperti pada contoh 4. Meskipun demikian, pada umumnya dalam penulisan multi-autor, identitas penulis ditulis dengan singkat. Pada contoh 4, dapat kita lihat bahwa alamat institusi tidak dicantumkan, berbeda dengan penulisan pada contoh 3 yang dituliskan dengan lengkap. Selain dengan cara satu kolom, penulisan autor juga dapat ditulis dengan format multikolom. Jika penulisan satu kolom maksudnya adalah penulisan autor dan identitasnya secara berurut dari atas ke bawah, maka multikolom ini maksudnya nama-nama autor ditulis berjajar dari kiri ke kanan, seperti terlihat pada contoh 5 pada slide ini. Pada variasi lainnya, penulisan autor hanya mencantumkan nama autor dan institusi saja. Adapun informasi autor secara lengkap dituliskan di bagian footnote di halaman pertama. Pada contoh 6 terlihat bahwa bagian autor hanya tertulis nama dan institusi autor, yaitu Wessel Kreitz atau autor pertama dari TNO-CPD, Jian Yuni dari University of Montreal, dan Michael Simard dari University of Montreal. Adapun alamat institusi dan email ketiganya tercantum secara lengkap di bagian footnote-nya, seperti tampak pada contoh 6 dari slide ini. Demikian telah kita bahas tentang guideline penulisan autor dan contoh-contohnya. Pada video berikutnya, kita akan membahas tentang topik bahasan lain, yaitu tentang abstrak. Sampai jumpa di tayangan video selanjutnya.